Halo, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda dalam percakapan ini atau identitas siapapun, karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Kok suaranya laki-laki? Itu yang di siaran langsung biasanya cewek, si Cece. Loh, lah sampai nelpon ini HP saya ya Mbak Pi. Oke teman-teman, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi saya mau bercerita sedikit ya, karena sudah keburu telepon dan dia sudah nelpon ke saya, sudah masuk ke rekaman saya. Jadi saya seneng kalau yang kayak gini, karena dia nggak jadi. Karena kalau kenapa kok saya seneng? Metu widi kan, Noel tua kok urgent penting. Begitu ditelepon dan diangkat, munting kan. Karena biasanya lagi cerita manuk. Ini lagi di ya Podo-podo karo wong wedok. apapun ya. Jadi dia itu tidak melihat dulu. Dia tidak melihat dulu. Jadi bisa jadi di channelnya Miss Yuni terus ada 3 nomor. Karena nomor pertama dihubungi nggak bisa, kedua bahasa Kantonis, dan yang terakhir adalah nomor saya, dia telepon. Akhirnya dianggapnya saya sama. Jadi banyak terjadi hal semacam ini buat teman-teman. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, tapi beginilah ceritanya ketika seseorang itu tidak siap mau menyampaikan, karena yang akan dibicarakan pastinya, karena saya cowok, itu ada sesuatu yang private ya, atau privat ya, bagus seperti itulah. Kalau memang nggak cocok dan nggak setuju, langsung matikan. Jadi saya biar tahu gitu loh, biar tahu bahwasannya teman-teman itu ibaratnya butuh berceritanya sama perempuan. Oke, kita kembali ke teman-teman tentang persoalan dan permasalahan trauma ya, bagaimana menyembuhkan dan bagaimana menghadapi masa depan tanpa dengan trauma. Tolong disapa dulu, darling. Apa? Kok aku sing nyopo lho, sing duwe konten kuwe kok iso. Makan. Mbak Ayu Dewi, Mbak Manda, Mbak Ririn, Mas Agus, Mbak Ririn, Mbak A, menurut semuanya. Jadi oke teman-teman ya, kita kontenin di sini ya. Mbak Titin, Mbak Lili, Mbak Aza. Oke. Wis, kita bahas balik lagi ke trauma tadi ya. Kita bahas tentang laki-laki tadi Mbak ya. Ya, bahas tentang laki-laki ya. Bagaimana laki-laki ya. Jadi ya jenenge wong lanang ya ngono Mbak. Dadi tantang temenan kuduan. Sampean karena sampean punya harga. Oh, nilainya sampean gede sekali, wow. Sebenarnya setiap tantangan sebenarnya cuma siji sih, aku enggak. Karena kalau harta kan bisa dicari bareng-bareng bagiku. Yang bisa membuat aku sholat 5 waktu dan dia tidak ada, ibaratnya tidak ada kata malas untuk tidak sholat. Saya boleh standar nggak terlalu gede dan nggak terlalu tinggi, uang bisa dicari bareng. Kadang-kadang di situ justru salahnya sampean. Aku ya. Iya, karena nggak matok nilai yang gede, sopo-sopo sampean jak, yang penting bebrayan. Itu prinsipnya wong Jawa. Tapi pada fakta dan kenyataan sampai detik ini, Duit itu perlu. enggak, sampai detik ini dan nyata ini bebrayan itu sudah cukup memberikan sampean nilai apa enggak gitu loh. Nah, artinya matre itu wajib bagi wanita. Harus ya. Ya karena untuk menjamin dan menggaransi wedake sampean, skincare sampean, Iya, betul. ya kan? Ibaratnya terus filter, nek gak gelem nukono skincare kan paling enggak HP-ne sing filternya keren. Waduh, iki karena trauma aku ngene loh, Mas. Wong saya enggak, mbiyen kan aku ngalami pernah ndek bojo saya enggak pernah sholat. Ngono loh. Jadi dia itu sewena-wena gitu loh, ringan tangan, main perempuan, judi. Lho sih. Nah, Oke. Sampean balik lagi ke arah sana. Bahwa yang sampean hadapi di depan itu bukan Sekarang orang itu kita harus lagi. menata masa Bukan depan. orang itu lagi. Yang sampean hadapi itu jadi ketakutan, kekhawatiran itu obatnya ditabrak. masuk sana. Apa? Wong ayu kok gak dilebokne eman-eman no? Nah, Ini naik pupumu wo.
Jupuk sarung ah. Enggak, dia Oh, madepnya ke sana. tangan Pupumu lo. Tapi Hei. nggak kelihatan. Jangan Ketok kameranya ini. dia, tapi pupumu lo. Aku wis ngomong lo nang awakmu. Ambil sarung. Tapi nggak kelihatan. Masuk tapi dia kan nggak kelihatan. Ambil lo sarung. Iki mebu sosial media. Aku wis ngomong lo ya. Aku kok dosamu soalnya aku sing nampani. Ah, ora, ijab kabul iku wis nampani dosa sak sembarang kali. Ya wis nggak apa-apa tapi aja tukaran mergondok ceplok meneh lho ya. Ora. Kan didelok. Engko nek wong ngomong, Bu Sandro iki bojone ra di toto, ra digenahno. Lah kan Tapi kayak mirip loh mas. ya jodoh. Ya Jadi jodoh kayak itu gitu. mirip. jadi gitu loh, Mbak. Jadi orang yang sampean temuin itu bukan orang yang kemarin gitu loh. Iya sih, dia pun selalu mengatakan seperti itu. Lah iya, Aku dong. lo bukan mantan suami kamu. Nah, sampean masih kebayang-bayang Terlalu cinta Mbak. masa lalu. Gini loh, Ya karena diraupi ambek katok emang. enggak keingat tangan itu yang piye ya? Sing Kon jupuk nampak. sarung nang sebelah kono iku lho. Kok wong kok dikandani ngeyel lho. Kaos. Teles. Oh, wis mesti lho, wek. Kene tak gelak. Jadi Maaf seperti itu. loh ya Mbak. Jadi seperti itu ya, trauma. Piye ya setiap individu semuanya mengalami proses trauma. Nah, sampean belajar ya, orang tandanya hidupnya bahagia itu kalau salah satu tanda dan ciri orang bisa merasakan bahagia itu kalau dia bisa mentertawakan dirinya sendiri di masa lalu. Iki lho Mbak lakinya. Nek sampean belum bisa mentertawakan kebodohan sampean di masa lalu, sampean belum move on. Itu ciri paling gampang gitu. Terus kata-kata sing terakhir. Nek ngomong ini loh. Iya ya, aku biyen kok goblok. Nah, itu kalau orang sudah bisa di titik itu, dia itu sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu simple dan sederhana, tapi tidak semua orang bisa seperti itu loh. Nah, itu. Ya, ya, Bisa, dimatiin. aku bisa kayak gitu. Aku kan dulu Aku bodoh banget ya. susah. Nah, artinya orang yang kayak sampean udah ngerasain, berarti kan kita sebenarnya mengakui masa lalu, kesalahan, apapun yang terjadi dalam diri kita. Lah yang berat itu kalau kita nggak mau ngakuin. Itu yang dinamakan orang yang lebih egois pada dirinya sendiri. Menyakitkan. Loh, wong buat dirinya sendiri aja egois kok, apa meneh karo wong liya. Gini loh. Keingat banget kata-kata terakhir, dijejek sampai kini kan biru kan, bahkan mana saya tak laporkan nang polsek nak karena nggak kakangku sing larang kan. Iya. Kan aku Hari Minggu kan aku iki mlaku arek nang polsek. Engko dhisik ndok mana dhisik. Daripada kowe ngurus nang polsek, kowe visum segala macem, kan ribet. Mending kowe ngurus langsung nang pengadilan, dia wis nggak jadi bojomu wis cukup. Jadi nggak perlu lah visum. Lah wong keinget banget begitu dicecek ini pinggangku sampai biru segala macam. Dek Tuhan ngomong aja, begini Mbak. lah. Pengampun dan penyayang wes. Dek ngomong Lupakan. begini iki lho, Ceh. Lupakan Lumpuh aku ya ngono. Ingat banget. Tenan dicecek karo ngomong lumpuh aku ya. Itu Jadi sing gawe lumpuh gak apa, bojone sakit sampean? hati banget tak. Wis gak apa-apa. Mungkin dia perlu mencurahkan itu semua. Ya. Jadi kadang memang begini. Sampean butuh seseorang yang mau mendengarkan dari A sampai Z, dari A sampai Z, dari A sampai Z, dari sampai A sampai Z. Nek wis terkuras kabeh kan sesuai enteng. Duren, Mbak. Kan seperti itu. Dan selama itu semua orang pasti punya luka di masa lalu, pasti. Ya, terus Tapi kalau kita hidup kita hanya berpikir luka saja, persoalannya adalah mau sampai kapan kita merawat luka tersebut. dia tinggi banget. Harus lah. Kan ini ngomong. Kita tuh harus ada target. Jadi harus lah. Lagi dagangan, Pak. Ya, jadi itu Mbak. Hal yang paling mendasar adalah melihatlah diri kita kembali. Iya ya, aku kok ya gitu. Nah, Wes sering banget. dengan Pak. kalimat seperti itu berarti kita sudah menerima, accepted. Karena di dalam kehidupan ini orang tidak bisa merasa bahagia itu karena tidak mampu dan tidak bisa menerima keberadaannya dia. Karena masa lalu.
Masa lalu. Terus Wis. sing urip karo aku saiki ibaratnya urung tapi karep Mau. Lanjut. Saiki bahas masa depan kan terus. Nah, dia selalu ngomong kan, aku ki utuk mantan bojomu. Kayak aku yang nggak seneng nyeritain masa lalu, ngono lho. Dia selalu sebenarnya selalu ngomong loh, setiap aku curhat, pikirku nak aku curhat kan lega kayak wes ngono lho, Mas. Maksudku kan Yo, lega. Mbak tak kasih tahu ya, lelaki itu nggak suka cerita tentang masa lalu. Wong lanang itu suka cerita masa depan, ya kan? Rencana Terus masa habis itu masalah rencana masa depan. Tapi kalau kita sebagai seorang wanita yang diceritakan masa lalu, itu Tapi kan pengen sekali-kali. ya kan sekali, kamu kan berulang kali. Enggak pernah. Dia setiap aku orang cerita ngono, Bob, aku enggak senang cerita masalah. Dadi enggak pernah, dadi kene iki mumpuk. Ya wes cerita dulu gini, terus temukan yang tepat, jangan salah sasaran. Susuk. Jadi jadi sampean juga itu yang saya tadi bilang, sampean kan egois. Sampean yang minta didengar. Ya sana kan yo pingin didengar juga dong. Iya, tak Sifat dengar, manusiawi, Pak. Sifat manusiawi. Loh ya tapi kalau terus-terus itu yang dibahas berarti kan nggak move on. Iya bener, serius. Urung tahu malahan Mas nek karo lananganku saiki iki. Dicari yang lain Jadi yang setiap- cocok. Ya makanya kok dijajal tahu dhisik no. Arek-arek ngomong ngono wis jendrek gak situ. Iki pengen legong. Kadang ki pengen Makane nek sampean pingin lega ya, kamerane depno sampean ngomong sampai duwowo sak senenge sampean. Jadi gawean HP iku koncone sampean sing curhat apa sampean ngomong nang cermin. Jadi itu tujuannya ketika sampean tidak bisa melihat diri sampean sendiri secara pemahaman, deloke nang kaca jadi secara fisik. Ngono lho, setiap manusia tuh pantas merasakan bahagia. kadang pengen nangis malahan. Apa? Apa, Mbak? Enggak, katanya kena itu ke sensor temenan. Kan pakai ini. Ya, Jadi Mbaknya diem aja loh. Jadi sampean kalau memang mau nangis harus dikeluarkan, harus nangis. Semuanya yang ada di benak kita itu harus kita keluarkan dengan cara-cara gelar sajadah lah, opolah, nangis, keluarkan di situ semuanya dan mulailah menerima. Ya inilah saya yang hari ini. Karena setiap hari manusia itu bisa terus membuka lembaran baru. Tapi ada yang sadar dan ada yang tidak. Selalu yang dibuka yang selalu dibuka lembaran yang lama bukan lembaran yang baru. Padahal setiap hari kita harusnya membuka lembaran baru. Hari ini itu tidak sama dengan besok. Dan hari kemarin itu nggak sama dengan hari ini. Nah kalau sampai ngerasa bahwa hari ini tetep kemarin aja lu terus piye? Gitu loh Mbak. Yang saya pikirkan, yang saya sampaikan seperti itu. Nah inilah fungsinya kita ada di sini tuh kayak gini. Aku nek meneng malah stres kan. Nek dijak ngomong ini malah seneng. Ayo apa meneh sing dibahas. Mbak iki terus kok metu meneh kita balas neh. Nah, saiki sing liyane apa? Supaya dia berpikir. Yang ini ya, yang Kadis dua. Pak, kadis Pak. Yang dua ini masalah potongan kan? Enggak, dia udah Aman. zero cross, dia aman, dia aman. Oh, sama zero cost. Iya, aman dia. Tapi dari Indonesia Kayak. bayar berapa? Saya berapa sih? Enggak banyak. Berapa? Ada 10 juta. Jangan lupa. Kita butuh informasi ya. Enggak mau ngomong. Ya sampai rodok nuntut. Cuman bayar buat waktu itu kan buat medikal ya. Ya. Medikal 2 kali, medikal pramedikal. Yes. Sampai berangkat terus. Ya udah. Itu toh. Medikal Riwa-riwi. terus UJK. Rekom Rekom. Berarti data sampean semua sama. Iya. Nah, Sama data makanya enggak gelem. masalah. Makanya gelem. hidup. Nah, makanya. Mati berpaspor. Oh, berarti bayar paspor. Ya, itu paspor ready we bayar Dia gedenya cuma paspor. dia amin ngomongnya paling 5 juta lah. Gitu dibuletin segitu. Intinya Nah. dia itu pengeluaran Terus majikan duit biaya dia sendiri. bagus? Lumayan. Lumayan ya, nggak nemen-nemen ya. Ya. Oke, ini contoh buat teman-teman. Sehat lah. Ini salah satu contoh zero cost ya kan. Sebenarnya nggak dibilang nggak zero cost, tapi dia keluar di depan, ujikom, medikal, semuanya mah dibayar di depan.
terus dia berangkat karena juga datanya sama dan sampai finish. Enggak pun ex Taiwan. Oh, ex Taiwan. Yang pertama yang di Kompor. Berarti nemu yang tepat. Tapi biasanya kalau nemu jalannya tepat, masa lalunya buruk gitu. Jangan ditanya. Sebentar. Mbak Iki ngomong jangan ditanya, bener berarti nggak? Iya. Oh, koncone sih ngomong iya, aku enggak. Makanya Jadi hikmah dari masalah nah, makanya aku selalu kalau aku diceritain hal yang bagus, kok enak temen, kok beruntung. Berarti kan sebelumnya Nah, aku mesti melihat di masa lalu nih. Masalahnya itu nunggunya itu lama banget loh Mas. Berapa ya itu lama? perjuangan. 1 tahun lebih loh. Oh iya, Kak. Pas waktu itu 1 tahun masih lebih. Pandemi kan pas daftar itu Oke. masih pandemi. Oke ya, itu masa tunggunya lama satu. Iya. Terus keruwetan lagi yang sebelumnya ada nggak? Keremukan sebelumnya? Kampungnya kan pulang dari Taiwan nganggur 2 tahun di rumah. Oh itu Udah, aja. Utang semuanya apa enggak ya? Alhamdulillah. Oh berarti suami Di fase aman dia Pak. enggak, maksudnya masa tunggu yang begitu lama itu ya yang Iya, membuahkan Bapak bikin- hasil. judak ya. Oh. Jadi ini pelajaran buat teman-teman. Ini pelajaran menarik dan bagus ya buat teman-teman semua bahwa tidak ada sesuatu yang enak itu. Banyak kan tadinya 3 bulan 7 bulan sekarang udah makin kita Ya. dulu kan aku kan ya karena masa pandemi lah emang. Ya. Aku 4 bulan. Ya, cepet lah. Ya pokoknya intinya Aku ambil 13-14 bulanan berapa? Aku 9 bulan ya. Satu setengah. Kayak Ayu ya. satu setengah Daftar ya. dari bulan Juli ya Agustus lah. 14. Terbang ke tahun depan lagi Oktober kan jadi kan Oh, tapi sampai nunggunya di rumah. di rumah sih. Oh, iya. Aku Berarti cuma nggak ke daftar kena kas. kantor itu cuma kalau ada tanda tangan, kalau ada apa Oh kayak iya, iya. gitu. masuk. Keren ini. Nunggunya di Boleh rumah. dicontoh nanti kontek-kontek aja PT-nya apa ya. Kita Alhamdulillah lihat. ke bawah ya Pak. Apa? Alhamdulillah ke bawah. Loh gini, Mbak. Setiap sampai bawa manusia ke sini, saya selalu mencoba mencari nilainya di mana. Sip. Jadi saya tidak menampilkan orang di luar sana kudu sing oke. Wis lek ketekane mbok gorene iki enek Salah pelajaran. ya Pak. Jadi tuh hal yang bagus sama Andre bisa diupload. Iya. Jadi buat pelajaran Nah. pengetahuan semua yang Iya, betul. Jadi Iya Mbak. jadi kita itu nggak semua PT nggak bagus. iya, nggak ini salah satu. Jadi bagi saya kembali lagi, setiap manusia di dunia ini mesti punya plus dan minusnya. Ya, tinggal pinter-pinternya kita itu mau ambil yang mana. Plusnya digunakan sebagai rasa syukur, minusnya digunakan untuk belajar. Jadi orang bijak itu, kata orang bijak itu belajar dari kesalahannya Kesalahan. orang. Gitu. Kalau orang pintar belajar dari kesalahannya diri sendiri, dan itu butuh modal. Kesalahannya awake dhewe kan, ada yang dikorbankan. Lah orang bodoh itu berbicara bukan salah saya. Loh, nah orang bodoh itu mesti duduk salahku kok. Nenek sih ngomong koyo ngono. Egois. Nah, nenek kayak gitu, otak kita mikir, oh ini bodoh. Jadi nggak perlu dikancani. Iya bener nggak? Benar. Loh iya loh. Kita cukup. Saya aja ngomong seret. Loh itu duduk salahku kok. Berarti udah mencerminkan ya Pak ya. Iya. Makanya saya menghindari kata salah bener itu nggak perlu Ini disampaikan. kalau temanku satu yang dia bisa kesini aja paling tambah Tambah rame. Enggak. hebat. Bukan, kita mencari di sini itu bukan ramenya. Manfaatnya. Nah, kita mencari sini ada nggak Ada teman-teman? sesuatu yang bisa Ada yang bisa udah diambil dari obrolan kita dan dari percakapan kita itu ada value nggak? Ada Ya. nilai yang bisa diambil, nantinya dibawa pulang untuk direnungi, terus dilaksanakan atau diactionkan. Kan sebenarnya itu aja sih, menurut saya sih. Nah, karena hari Minggu spesialis waktu saya dari 2018 sampai sekarang ya kepingin aku ini apa sing sekiranya wong liya itu gelem nampani dan bisa dan logis. Berarti yang masalah potongan ya, berarti kan memang kita harus daftar beneran, ya kan? Daftar terus punya nomor kasus ya, apa Iya. namanya? Nomor aduan. Nah, itu terus ditindaklanjuti. Kalau memang iya, nomor aduan juga disampaikan
kan pastinya ada terus dan kita harus hubungi. Sampeyan wis tak kei nomornya sampai Udah. Pak Beni ini kabeh kan? Udah. Nah, jadi nanti dikasihkan juga teman-temannya. Jadi kalau serempak serangannya bareng, nomor aduannya juga enek kan. Pak Beni kan juga sudah menyampaikan sendiri ya di live-nya. Iya. Nah, nanti live-nya kita bisa sebar bareng-bareng, jadi biar teman-teman lebih bisa berjuang untuk memperjuangkan potongan yang gede-gede. Reyang Apa? Tak kirim. kan satu PT jadiku kan ya wis proses nak bareng-bareng buat keroyok PT-ne ngono men. Nah, kalau nomor aduan iso nglebokno emailnya bareng, kalau bisa sekalian, tapi gak bisa mediasi pasti satu-satu. Karena per case pasti beda-beda. Potongannya juga rate-nya kadang-kadang beda-beda. Wah, tambah rame itu. Wah, nanti kita naikin di konten semuanya. Kalau bisa naik konten semua dem ngono kan tambah jos. Jadi overcharging itu sejak dulu kan silent ya, walaupun orang sudah banyak membicarakan tapi nggak sampai naik ke permukaan. Rahasia umum lah. Ya, jadi rahasia tapi umum ya kan. Iya, rahasia umum. Nah, nek kalau kita naikin kan enak. Cuman nggak ada yang berani naik kayak gitu. Iya, cuman nggak ada yang berani naik. Rahasia umum dari dulu ada sih, cuman ya kayak gitu. Karena Cuman jadi rahasia umum aja. Setiap individu ada yang merasa takut kehilang pekerjaan, Iya. ya kan, di Pada intermediate sama dasarnya ya itu mereka. Pak, paling utama. Hah? Ya, kehilangan pekerjaan. Nah, Daripada di banyak masalah nantinya ini ya, aja kayak gitu sangat betul sekali. Dan alangkah bijaksananya kita sebagai sosok manusia, nggak perlu memaksakan. Kalau memang mereka nggak mau ribut, jangan dipaksa untuk diajak ribut. Tapi yang mau diajak ribut, yo ayo didorong dan dibantu. dikasih senjata lagi. Dikasih cara, dikasih solusi. ya, dikasih cara bagaimana ribut yang baik dan benar gitu. Bentuknya begitu, Pak. Namanya ribut kok baik dan benar, artinya kan Ada aturannya ya, Pak. Lah, Iya. terus dikatain kok ada ya manusia kayak Mbak Wati ada, ini? Bu, saya ini satu. The ordinary. Sama harusnya jawabnya lebih lantang dan semangat kayak gitu. Nanti dikasih potongan di reel. Ya kan nggak nyebutin nama kan. Jadi kata-katanya dia seperti itu, terus wajahnya sampean muncul, jadi potongan reel, kira-kira view-nya sampean gede. Terus akhirnya kok terus Mbak Wati ini gimana? Mau bayar potongan nggak? Nggak. Nah, itu jadi Kata terakhir. itu dipotongan. Itu dipotong-potong jadi TikTok, kan tidak menyebutkan nama. Oh, mana ya? Loh, boleh. Asik. Loh, jadi anak-anak kan sering mengkonsumsi reel kan? Iya. Nah, reel itu kan kita tidak cari nanti dipotong di bagian yang tidak menyebutkan nama, kan nggak kena UU/ITE. Dan itu wajah sampean, bukan wajahnya dia. Iya, nggak ada wajah. Dan begitu itu ramai terus ditulis sih, aku menolak overcharging dengan cara TikTok tadi. Dan itu sampai nyatakan bener. Wis. Jadi kita nggak perlu demo panas-panas, Itu- hujan-hujan. Mas Andra nyimak penuh nggak pas iku Ya pihak? saya dari A sampai Z itu awalnya tak dengerin semua, Mbak. Iya kan? Tapi kembali lagi, saya tidak berhak untuk mengeluarkan Iya. dokumen itu, Nggak, Mas. rekaman itu. Iya. Ya, makanya harusnya kalau mau dikeluarkan, sampean memberikan izin, tak potong-potong jadi TikTok. Lah, sebenarnya nek iku sampean potong dhewe dadi TikToke sampean, view-ne akeh, sing untung sapa? Nah, aku gelem lho ya. Kok ora wis ket wingi-wingi tak toto ngono. Tapi aku jek duwe adab, Mbak. Iku WE sampean. Sing iso sampean jadi aku kepingin. Bukan rapopo ini kan intinya Nah, pribadi loh. jadi punya sampean jajal sih, kecuali wis Mas, aku wis kakean, wis mumet dasku ngeluh ngurusi penggawean, gak apa-apa iku nek sampean. Nah, baru sakit duit tak. ya aku bukan tipe karakter orang sing comot langsung diunggahno terus viral. Aku bukan seperti itu. Datanya sampean masih tersimpan rapi, data sampean masih tersimpan rapi. Oke. Jadi menjadi orang yang bisa dipercaya di dunia ini susah Mbak ngomong, dan nggak banyak orang yang pantas dipercaya itu kan nggak banyak. Iya.
belum tentu semua orang bisa Ah. dipercaya. Satu hal lagi, kalau bapak ngomong sih dari dulu ya, orang pintar itu katanya bisa ngaji apa bisa lah, sekolahan ada, pengajian ada. Yang paling susah itu katanya ngaji rasa. Kalau kita ada bisa ngaji rasa, itu katanya. oke. Bahasane Mbak iki jeru. Udah dalam dia. Bahasane jeru iki, mangane gak rabi-rabi. Sekolahnya nanti Mbak sampai. Aku nggak sekolah, Terus nggak punya duit. bukan kejawanya. Loh, Orang rasa itu Cirebon. kejawan loh. Aku Cirebon. oh enggak. Jadi apa? Bojoku itu bertanya sampai daya nalar